ومن ذكري صناعة السلام ومن ذكري صناعة السلام على عليكم أهلنا آياك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kaum muslimin wal muslimat sidang salat zuhur rahimakumullah, jemaah Masjid Paripurna Raudhatus Shalihin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan-kebaikan di dunia dan kebaikan-kebaikan di akhirat. Amin rabbal alamin. Kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam Al-Quran, orang-orang yang beribadah tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu disebut orang-orang munafik. Ya. Dalam potongan ayat surat An-Nisa ayat 142 Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Allah menegaskan di sini adalah sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Maksudnya adalah bagi orang-orang yang beramal, beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena lillah, itu adalah orang-orang yang beramal yang dianggap dia menipu Allah, dianggapnya dia bisa menipu Allah. Dalam beribadah dia menyebutkan dalam setiap niat lillah, lillah. Mulut dan hatinya ngomong lillah, tapi sesungguhnya apa yang dia lakukan itu tidak lillah. Dikiranya Allah tidak tahu apa yang termaktub dalam sanubarinya itu. Walaupun di mulut mengucapkan lillah, ketika kita sholat pun di hati pun mengucapkan lillah, hati berucap lillah, tapi niat di hati tidak lillah, tapi dia pingin disebut baik, dermawan, rajin, disebut sebagai manusia yang rajin beribadah, manusia yang sebut, maka dia anggap dia bisa menipu Allah.
Dan Allah, innallaha sami'un alim. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik yang tersurat maupun yang tidak tersurat. Allah lebih tahu. Dia anggap bisa menipu Allah, maka sesungguhnya kata Al-Quran dalam surah An-Nisa 142, innal munafiqina yukhadi'un Allah. Mereka orang munafik itu dalam beribadah menyangka bisa menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Allah yang akan membalas apa yang sebenarnya yang ada di sanubarinya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Adi bin Hatim, Rasulullah SAW bersabda, hadis ini menceritakan keadaan di akhirat bagi orang-orang yang katanya bisa menipu Allah. Sesungguhnya Allah yang menipu mereka. Ada sekelompok manusia nanti di akhirat, mereka digiring untuk mendekat kepada surga. Ketika mereka sampai di pintu surga, sampai di dekat surga, dan pintu surga itu dibuka, maka tercium harumnya, terlihat indahnya bangunan-bangunan yang ada di surga, keindahan-keindahan yang ada di surga, tercium harumnya, terlihat begitu indahnya surga itu. Tapi mereka masih di luar surga. Mereka menganggap akan dimasukkan ke dalam surga itu. Mereka menyaksikan dan merasakan harumnya surga itu dengan mata mereka, tapi mereka masih berada di luar surga. Ketika mereka sudah menikmati harum dan indahnya surga melalui mata, tapi mereka masih di luar, fayakulullahu ta'ala, Allah berkata kepada mereka, aradtu bikum zalika kuntum idza dakhaltum baruztumuni bil azaim. Apa kata Allah? Inilah yang aku kehendaki kepadamu. Dulu ketika engkau beramal, mulutmu mengatakan karena aku, hatimu pun mengatakan karena aku, tapi niatmu bukan karena aku, karena orang lain, karena niat yang lain. Maka hari ini yang kuhendaki itu surga, aku perlihatkan kepadamu. Lihatlah indahnya surga itu, ciumlah harumnya, tapi kalian masih di luar. Maka Allah menggiring mereka untuk menjauh dari surga itu. Mereka hanya melihatnya saja, tapi tidak dimasukkan ke dalam surga. Ini yang ku kehendaki pada hari ini. Karena dulu engkau menganggap bisa menipu aku, akulah yang menipu kalian. Hari ini kutampakkan surga, tapi tidak aku akan masukkan kalian ke dalam surga. Mereka berkata, fayakuluna rabbana law adkhaltana an-nar. Ya Allah, jika engkau memasukkan kami ke dalam neraka, qabla anturina ma araitana min nawabi ma addatuhu li awliyaika. Qabla, sebelum. Artinya begini, ya Allah, jika
engkau masukkan kami ke dalam neraka sebelum dilihatkan surga. Mungkin itu lebih baik bagi kami. Tapi kami masuk neraka setelah melihat begitu indahnya surga itu. Istilahnya diiming-imingi oleh Allah. Ya. Diiming-imingi. Ini loh surga. Nih, tapi mereka di luar surga. Ini loh surga. Gedung-gedungnya indah. Tanaman-tanamannya luar biasa. Harumnya luar biasa. Bidadari-bidadarinya luar biasa. Semua fasilitas untuk hamba-hamba Allah. Sudah lihat itu semua. Tidak dimasukkan ke dalam surga. Malah digiring mereka masuk ke dalam neraka. Dan mereka berkata, ya Allah, jika engkau masukkan kami ke neraka sebelum lihat surga, mungkin itu lebih baik pada kami. Begitulah. Kalau istilah sekarang, ada duit satu gepok di depan, ditunjukkan orang, nih duit. Setelah lihat duit itu, diambil lagi. Duit itu tidak dikasihkan kita. Maka orang-orang yang sudah melihat surga tetapi tidak dimasukkan ke surga, malah digiring ke neraka, mereka merasakan penyesalan yang tak pernah dirasakan sebelumnya dan tidak pernah dirasakan oleh makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Begitu kesal dirinya. Mengapa dulu aku beramal tidak karena Allah Subhanahu wa taala? Kalau karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas beramal karena Allah, inilah balasannya surga. Tapi mengapa aku beramal tidak karena Allah? Aku berusaha menipu Allah. Padahal Allah yang menipu aku. Dilihatkan surga, tapi dicampakkan ke dalam neraka. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dan Allah berkata, mengapa aku berbuat demikian kepada kalian? Allah mengatakan, wa idza lakitumun nas lakitumuhum mukhbitina, yakni mutawaddi'in. Engkau menganggap manusia hebat, tapi kalian menganggap manusia hebat, tapi kalian tidak pernah menganggap aku hebat, kata Allah. Tura'unan nas bi'a'malikum. Kalian memamerkan amal kalian kepada manusia. Wa taraktumun nas wa lam tatruku ilayya. Kalian kalian meninggalkan dosa-dosa besar karena manusia, tapi kalian tidak meninggalkan dosa-dosa karena aku. Ketika kalian berada di tempat yang sepi, kalian melakukan dosa-dosa besar. Tapi ketika kalian di tempat ramai, kalian bisa meninggalkan dosa-dosa itu, kata Allah. Hibatumun nas walam tuhabbuni. Kalian mengagungkan manusia, tapi tak pernah mengagungkan aku, kata Allah. Artinya di sini disimpulkan, apapun yang kita lakukan di dunia, apapun yang kalian lakukan di dunia, semuanya pingin dibilang alim oleh manusia, pingin dibilang dermawan oleh manusia, bisa meninggalkan dosa besar di saat orang ramai, tapi ketika sepi kita melakukan dosa-dosa itu, padahal Allah Maha melihat. Maka orang-orang yang beramal bukan karena Allah, bahkan dua niat saja tidak boleh. Aku sholat karena Allah, tapi juga ingin dibilang baik oleh orang, itu pun tidak boleh. Jadi memang kita melakukan amal ibadah seluruhnya karena Allah Subhanahu wa taala.
Seperti seorang imam besar kota Basrah, Syekh Hasan Basri, mengatakan ketika dia ditanya oleh muridnya, "Wahai Syekh, wahai Tuan Guru, apa yang engkau harapkan dengan amal-amalmu?" Maka Syekh Hasan mengatakan, "Aku hanya pingin ridho Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah ridho karena amalku aku masuk neraka, itu yang terbaik. Daripada masuk surga, Allah tidak ridho." Jadi kau tidak, wahai Tuan Guru, kau tidak pingin surga dengan amalmu? Enggak. Aku hanya ingin ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitulah tingkat keikhlasan ulama-ulama dulu. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Maka jelaslah dalam surah Al-Bayyinah Allah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Aku tidak perintahkan kepada kalian untuk menyembahku, beribadah, beramal semata-mata karena perintah agama, perintahku, hunafa, dan luruskan niat. Maka semuanya akan dibalas oleh Allah pahalanya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya apa yang kita lakukan semuanya bernilai untuk esok hari, hari kiamat, hari akhirat. Wattaqullah. Setelah beramal, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Pasti Allah akan berikan pahala yang setimpal dengan amal itu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.